Film Avatar yang disutradarai oleh James Cameron pertama kali rilis tahun 2009 lalu. Film ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi sampai saat ini. Sampai akhir Maret 2022, film ini berhasil memperoleh pendapatan mencapai 2,85 miliar dolar Amerika atau sekitar 44 triliun rupiah. Avenger Endgame menduduki peringkat kedua dengan pendapatan sebesar 2,8 miliar dolar Amerika. Dan di peringkat ketiga ada film Titanic dengan pendapatan 2,2 miliar dolar Amerika. Setelah 13 tahun dari film Avatar pertama yang sangat sukses, Rabu 14 Desember 2022 film keduanya resmi tayang di Indonesia dengan judul Avatar The Way of Water. Film Avatar 2 memunculkan banyak adegan pertempuran dan petualangan di laut dengan efek CGI yang luar biasa, yang membuat kita merasa seperti masuk ke adegan filmnya. Suku Metkayina memiliki postur fisik yang sedikit berbeda dengan suku Omitakaya. Mereka memiliki otot yang lebih besar pada bagian lengan dan kaki yang melebar di bagian bawah seperti sirip. Mereka juga memiliki ekor yang berbentuk seperti dayung yang sangat berguna saat mereka sedang berenang di bawah laut. Suku Metkayina digambarkan memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa. Salah satu trik menyelam yang disebutkan dalam filmnya adalah bernapas dengan menggunakan kekuatan otot perut dan menyatu dengan laut yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan. Mereka juga memiliki selaput mata seperti buaya atau burung hantu yang digunakan untuk melindungi mata mereka saat menyelam di dalam laut. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, James Cameron beserta timnya melakukan berbagai macam riset sebelum membuat film Avatar 2. Salah satunya adalah melakukan penyelaman ke dalam Palung Mariana dalam ekspedisi Deep Sea Challenger pada tahun 2012. James Cameron sejak masa kecilnya sangat menggemari penjelajahan dunia bawah laut. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menyelam di berbagai kondisi laut. Laut adalah salah satu yang paling dia cintai selain film. Hal inilah yang kemudian menginspirasinya untuk menggabungkan keduanya dengan membuat film yang bertemakan lautan. Film Avatar The Way of Water memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat bagaimana gambaran dari lautan di bumi pada 400-500 tahun yang lalu. Untuk menceritakan kisah kehidupan di bawah laut Pandora, Cameron dan timnya menciptakan kebun binatang yang aneh sekaligus cukup familiar. Bentuk kehidupan laut purba di bumi yang dapat bergerak dengan sangat cepat dan dapat mengembangkan badannya digambarkan dengan campuran ikan buntal dan ikan singa yang kita kenal pada dunia nyata. Tunggangan berleher panjang yang disebut Ailu digambarkan menyerupai reptil laut yang sudah lama punah yang dikenal sebagai Plesiosaurus. Dan ada juga yang diberi nama Tulkun, makhluk raksasa yang memiliki kecerdasan luar biasa yang digambarkan mirip dengan ikan paus. Cameron mengatakan bahwa Laut Navi yang ada di film Avatar 2 terinspirasi dari laut di Indonesia. Walaupun dia tidak menyinggung secara langsung mengenai suku Bajau, namun sangat jelas digambarkan suku Metkayina mempunyai kehidupan yang sangat mirip dengan suku Bajau di Indonesia. James Cameron juga pernah menyinggung soal orang-orang dari Indonesia yang hidup di atas rakit dan rumah-rumah panggung dalam sebuah wawancara. Di film Avatar 2, digambarkan suku Metkayina membangun rumah-rumah di atas laut yang berpondasikan anyaman yang dibuat di antara akar pohon bakau raksasa. Suku ini juga memiliki penduduk yang pandai dalam menyelam dan mengandalkan sumber daya yang dimiliki laut untuk kebutuhan hidupnya. Dunia Pandora pada film ini memiliki gambaran yang sangat mirip sekali dengan laut yang ada di bumi. Memiliki ekosistem terumbu karang dan susunan pulau-pulau karang yang berbentuk cincin mengelilingi gunung berapi di bawah laut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Hal ini membuat Indonesia memiliki sumber daya alam bawah laut yang tidak terbatas. Mayoritas penduduk pesisir Indonesia adalah pelaut yang mengandalkan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia. Bahkan ada kelompok suku di Indonesia yang menghabiskan hidupnya di atas laut. Suku Bajau atau suku Sama dalam dialek lokal biasanya disebut dengan suku Bajo. Berdasarkan catatan sejarah, suku ini berasal dari sekelompok orang dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Mereka awalnya hidup berpindah-pindah di atas laut sehingga akhirnya menetap di wilayah Indonesia. Suku Bajau di Indonesia menempati wilayah Laut Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Suku Bajau hidup di rumah-rumah apung dan perahu kecil. Mereka hanya sesekali pergi ke darat untuk menjual hasil tangkapan mereka.
Kebutuhan suku Bajo yang tidak bisa mereka dapatkan dari laut, dibeli dengan menggunakan hasil penjualan tangkapan laut. Suku Bajau dikenal sebagai pelaut yang andal dan berenang ulung. Hal ini karena hampir sepanjang hidupnya dihabiskan di atas laut. Rutinitas mereka dalam mencari ikan, cumi-cumi, dan berbagai sumber daya laut lainnya yang mereka gunakan untuk makan sehari-hari atau dijual untuk membeli barang-barang kebutuhan lain. Dan yang paling terkenal dari orang-orang suku Bajau adalah kemampuan mereka untuk menyelam di bawah laut dalam jangka waktu yang lama. Sekali menyelam, suku Bajau bisa menahan nafas mereka sekitar 13 menit dengan kedalaman 61 meter. Normalnya orang hanya bisa menahan nafas selama 30-90 detik. Jika menggunakan teknik pernapasan khusus yang terlatih, kemungkinan orang normal dapat menyelam selama 5-7 menit. Kemampuan spesial yang dimiliki suku Bajau ini membuat banyak ilmuwan di dunia tertarik untuk meneliti suku Bajau. Dari hasil penelitian oleh beberapa ilmuwan, mereka menemukan jika orang-orang dari suku Bajau memiliki limpa yang lebih besar sekitar 50% dari orang normal. Para ilmuwan ini juga mengungkapkan bahwa suku Bajau memiliki mutasi genetik yang unik, yang kemungkinan tercipta dari kebiasaan nenek moyang mereka yang hidup berpindah-pindah di atas laut yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar orang Bajau beragama Islam. Agama ini mereka pelajari secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka merantau ke perairan Malaysia dan Brunei. Walaupun hampir 95% masyarakat Bajau beragama Islam, namun ada beberapa kepercayaan dari nenek moyang yang masih belum mereka tinggalkan yang mungkin masih berkaitan dengan animisme dan dinamisme. Dalam suatu kelompok biasanya ada satu orang yang dianggap sesepuh atau dukun yang terkadang melakukan ritual demi keselamatan kelompoknya. Orang Bajau menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas perahu. Mereka melahirkan di laut dan mati juga di laut. Namun, karena kebanyakan dari mereka beragama Islam, biasanya mereka akan menguburkan keluarganya yang meninggal di daratan.